Kalau sekarang ini gue jalanin dua-dua. Gue jalanin. Untuk saat ini jalani dua-duanya. Sebenarnya aku nggak mau komen ya, tapi ini mulut greget ya pengen komen ya kan. Kamu yakin ya? Kamu yakin mau dua-duanya? Kamu yakin bisa adil? Kamu yakin dua-duanya itu sama? Pasti enggak. Kamu ya yang satu aja bilangnya gini, terus yang B-nya, yang satunya lagi bilangnya gini. Kan nggak sama, nggak adil. Yakin kamu bisa adil? Apakah kamu yakin nggak akan menyakiti banyak orang lagi? Yang kamu sakitin nggak cuma kamu doang loh, tapi ada dua cewek, ada dua keluarga, anak-anak. Kamu nggak mikirin mereka? Ini gemes, aku mau ngomong itu gemes ya. Sebenarnya aku nggak mau komen tapi gemes. Ya kalau mau adil sih nggak apa-apa ya. Ya kalau adil sih nggak apa-apa ya, tapi kalau nggak adil gimana? Status pernikahan Sri Inara Rusli kini mulai diragukan banyak orang. Inara Rusli yang hanya sekedar berspekulasi, hanya sekedar memberikan alasan tanpa memberikan bukti yang bisa memulihkan nama baiknya dia sebagai seorang pelakor. Memberikan bukti bahwa pernikahannya benar-benar terjadi, siapa saksinya, siapa walinya. Dan dia juga benar-benar tidak tahu bahwa IF benar-benar seorang single ataupun masih berstatus suami orang. Jika Inara bisa membuktikan semua itu, maka kemungkinan nama baiknya dia bisa dipulihkan. Na'udzubillah min jalik, belum pernah gue sekesel ini, semuak ini ya sama laki-laki. Gila, sampai soal berhubungan segala diumbar-umbar lu. Buset. Tong, yang namanya lagi nggak percaya sama suami yang selalu bikin resah, selalu bikin bete, lu ngarepin apa dari istri? Udah ngacak belum lu? Apa yang udah lu kasih ke istri lu? Semuanya kayaknya gua yang udah berjuang, gua yang begini, gua yang begitu. Sampai bilang lebih percaya keluarga. Kenapa bisa lebih percaya keluarga? Nih lu ada yang salah sama lu. Pasti, yakin gua. Buktinya lu ngebohongin dia kan nikah sama si IR. Itu udah jelas banget. Lu emang gak bisa dipercaya. Masih gak ngerasa juga? Sebagai laki-laki lu gak bener. Buset. Orang itu kalau lagi ada orang lain udah berpaling, udah pasti ngejelek-jelekin istri itu laki. Udah pasti, selalu nih, bener kan? Mana depan media lagi soal berhubungan. Ngaca dulu, lu tuh udah ngasih apa? Udah bener belum jadi suami? Gak mungkin seorang istri itu tiba-tiba ujuk-ujuk emosi, ujuk-ujuk lebih mau deket sama keluarga, lebih dengerin keluarga daripada elu. Kalau suami yang bener udah pasti kita seneng sama suami, dengerin suami, melayani suami dengan baik, dengan ikhlas, dengan hati yang happy juga. Ngaca dong lu. Udah gitu kayak ngerasa paling oke lu, paling iye, sok iye lu. Apaan lu udah bohongin orang? Lu udah melanggar hukum di negara kita dengan tidak meminta izin dulu dan ada surat dari istri lalu dibawa ke pengadilan, nggak menyelesaikan dulu, malah lu ngumpet di belakang, lu nikahin lagi anak orang yang kata lu nikah apa itu, bukan nikah itu ya, nikah abal-abal itu. Insanul Fahmi belak-belakan soal nikah siri dengan Inara Rusli. Insanul Fahmi membongkar detail pernikahan siri dengan Inara Rusli. Ia belak-belakan setelah hubungan tersebut menjadi sorotan publik karena dirinya belum resmi cerai dari sang istri, Wardatina Mawa. Laki-laki itu menyatakan sudah menikah secara agama dengan Inara Rusli sejak pertengahan 2025 kemarin. Pernikahan yang tercatat secara agama itu hanya dihadiri keluarga mempelai perempuan. Ia menegaskan pernikahan siri itu tak perlu dihadiri keluarga besarnya. Namun, wali nikah dari perempuan hadir dan membuat pernikahan siri mereka sah secara agama. Karena suami laki-laki, karena kan kami laki-laki, nggak pakai wali, abangnya Inara yang menikahkan, bebernya lagi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Cie yang ngerasa kegantengan, merasa dicintai dua perempuan, cie.
sampai konferensi pers loh untuk memvalidasi kegantengan Bapak Ricky Harun nih, yang emang beneran ganteng aja, kagak segitunya Pak. Kagak belagu-lagu, kagak tengil, kagak petantang-petenteng kayak Bapak. Padahal udah kena ajian progoh sukmonya tuh si Ano yang sekarang udah bisa disebut istri Bapak itu. Dulunya, ya videonya nyebar itu bagaimana beliau menghindari godaan-godaan jendasim Pak. Itu baru namanya menegakkan syariat. Itu yang dinamakan menundukkan pandangan. Perintah Rasul dilaksanain tuh sama dia. Bukan disuruh kawin lagi. Mana ngebongkar aib istrinya, ibu dari anak-anaknya. Astaga. Buat apa membelain bini muda Pak? Itu istri Bapak melakukan hal-hal yang menurut Bapak nggak masuk akal itu buat nyelamatin Bapak dari api neraka. Lagian kita nih istri, para istri setia sama suami bukan karena kita kagak laku, bukan karena kagak ada yang mau lagi sama kita Pak. Banyak yang WA, yang japri, bahkan yang mau transfer pun ada. Tapi kita milih nolak itu semua. Karena apa? Kita tahu diri, kita udah punya rumah tangga yang bakal kita bawa pertanggungjawabannya sampai akhirat nanti. Awas aja masih ada yang ngatain aku ngegibah ya. Bodoh amat. Aku cuma pengen tuh para laki-laki tuh mikir. Istri yang setia sama mereka, padahal banyak peluang untuk mencuranginya, untuk mengkhianatinya, tapi memilih untuk enggak. Itu istri yang mahal. Ingat Pak, nyesel adanya di belakang. Selanjutnya, Insanul Fahmi kemudian membantah Inara Rusli menjadi perusak rumah tangganya dengan Mawa. Ia klaim awal perkenalan mereka hanya soal kerjaan, namun benih-benih cinta itu muncul. Hubungan bisnis itu berlanjut ke jenjang yang lebih serius hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah siri pada Agustus lalu. Keputusan menikah lagi diakui Insanul sebagai bentuk pencarian ketenangan yang tidak ia dapatkan di rumah pertamanya. Ia merasa sudah memberikan segalanya untuk Mawa, akan tetapi timbal balik yang ia terima justru konflik komunikasi yang berkepanjangan. Ia bahkan berdalih Mawa sudah mengizinkannya menikah lagi pada 2023 lalu. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Sini mau meluruskan apa yang baru saja saya lihat di sosial media. Bertabayun apa yang kita dengar. Ada pertemuan keluarga yang saya di situ hadir langsung saat itu. Tidak ada, saya lihat komunikasi yang buruk yang terjadi saat itu. Semua pembicaraan masih wajar. Bicarakan persoalan yang membuat kita semua shock. Duduk di sini, abang di sini, abangnya juga di sini. Ada teman yang dibawa, ada Abi, Umi, Nenek, mama kami dan Mawa. Terus saat itu hanya Mawa memang yang ada, padahal kami sebagai penengah berharapnya harusnya adik-adik kami ini dua-duanya berhadir. Karena kita memang semua tidak menyangka. Ternyata ada yang terjadi di rumah tangga adik kita ini, yang selama ini kami melihatnya tidak ada persoalan yang serumit ini. Bahkan tipikal Mawa ini tidak pernah menceritakan kepada kami kalau dia sudah pernah merasakan kesedihan beberapa tahun lalu, apa yang dia rasakan, dia nggak pernah cerita. Makanya benar-benar terkejut dan menangis. Diskusi itu adalah bentuk musyawarah ya, karena kita orang Islam masyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam perkara. Kami lanjutkan diskusi itu. Kita melihatnya diskusi itu masih cukup baik. Terbukti bahwa setelah selesai diskusi pun, ketika azan berkumandang, abangnya Mawa dengan Abi itu berangkat berjalan kaki mengakses masjid yang berada di komplek untuk sholat zuhur, mengajak Umi untuk sholat di musola yang ada di rumah kami. Pelan-pelan kami sama menangis, saya pun menangis. Saya bawa lah Umi mau ke tempat sholat, tapi sampai di sini dengan mama kami mereka berpeluk lagi. Kenapa nangis? Haru, sedih, bercampur lah semua. Sebagai orang tua persoalannya kayak ini, semua sedih, kami pun melihat itu sedih. Dan mereka sebagai orang tua sama-sama punya anak, menangislah di sini. Sudah, setelah itu sholatlah. Setelah sholat, sebagai adabnya tentunya menghormati tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tamunya. Kami tetap menyediakan makan siang. Makanlah kami bersama-sama di sini. Jadi memang tidak ada hal-hal yang dianggap terjadi konfrontasi luar biasa. Jalan secara kekeluargaan, karena kami, keluarga besar kami dan keluarga besar besan dari orang tua kami itu berhubungan baik selama ini, sangat baik. Hanya saja pertemuan hari itu mungkin tidak dengan canda tawa, karena memang sedang ada persoalan. Yang terakhir, terpisah Mawa mengaku tidak pernah ditalak Insanul Fahmi sebelum suaminya menikah siri dengan Inara Rusli. Sehingga ia merasa menjadi korban penipuan laki-laki itu dan sama sekali tidak tahu apa yang diucapkan suaminya kepada Inara Rusli. Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya, tegas Mawa seperti yang diberitakan. Hingga kemudian Insan baru bilang mau menikah lagi kepada Mawa pada bulan Oktober 2025, meski sudah menikah siri dengan Inara Rusli pada Agustus 2025. Selain itu, Inara juga baru mengetahui Insan belum bercerai dengan Mawa, seperti yang diklaim laki-laki itu sebelumnya beberapa hari setelah mereka menikah. Jadi,
Sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV pamit, sampai jumpa.